Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Yankee Charlie Tubu, Yankee India Zulu. Nah, di kesempatan kali ini kita akan melakukan sebuah perbandingan lagi dua buah HT yang hampir sama untuk fungsinya ya. Jadi kalau ini dua HT ini antara Wearcom dan WRW. Jadi nanti kita akan perbandingkan Wearcom WRQ7 dengan WRW UV9 ya, WRW UV9 yang baru ini ya. Ini 3 band ya, 3 band untuk TX-nya, RX-TX-nya. Ya, ini juga 3 band untuk RX-TX-nya. Tapi kalau untuk RX-nya yang Q7 lebih banyak ya. Tapi kita akan bandingkan dulu untuk yang utamanya ya, 3 bandnya itu ya, karena 3 bandnya itu yang kita akan pakai nanti untuk komunikasi ataupun kegiatan sehari-hari. Nah, waktu itu kan banyak teman-teman yang nanya ya, saya sampai lupa ya kalau saya sebenarnya ada UV9 ya, WRW UV9. Jadi ada yang tanya frekuensi 350 HT apa aja yang ini ya, yang murah yang ini ya. WRW UV9 sebelum keluarnya yang Wearcom ya. Ternyata ketika Wearcom keluar ya, Wearcom juga sama murahnya ya. Jadi selain dia bekerja di VHF, dia juga bisa bekerja di UHF normal seperti biasa, dan dia juga ada UHF low-nya yang di 350 MHz. Nah, sebelum kita review dari dekat untuk kedua buah HT ini, kita minum kopi dulu ya. Bismillah. Alhamdulillah kopinya masih panas, jadi nggak bisa seruput banyak-banyak. Oke, kita langsung aja review dari dekat untuk kedua HT ini ya. Kemungkinan apa yang akan kita lihat dari kedua HT ini, perbedaannya apa, dan tentunya spesifikasinya seperti apa, nanti kita lihat sama-sama. Keep stay tune, jangan kemana-mana. Akan buka dulu untuk WRW UV9 ya. Ini pernah saya review, tapi ini sebagai penyegaran lagi kita buka aja, karena videonya udah lama sekali ya. Jadi saya sampai lupa juga ternyata ada kita punya 3 band ya. Nah, seperti biasa dapat desktop charger, antena, dapat adaptornya ya. Kemudian nah, ini antenanya seperti ini, ada tulisannya WRW, ada lingkaran hijau, kemudian ada baterai, ada belt clip, tali juga ya. Kita taruh aja dulu sini. Kita singkirkan anunya nanti dosnya ya. Nah, ini talinya ya. Oke, ini HT-nya taruh dulu ya. Kita tutup. Ada buku manualnya dan garansinya ya. Jarang sih garansinya dipakai, tapi ya ada tetap ya. Oke, kita taruh aja dulu sini ya. Untuk yang WRW UV9 kita taruh di sini. Ini bentuknya seperti ini ya. Ini baterainya, ini antenanya. Oke. Kita buka sekarang yang Wearcom WRQ7. Kita buka ya, seperti yang kemarin saya baru review. Kita nggak perlu buka-buka lagi ini ya. Sama dengan yang kemarin saya review. Dapat desktop chargernya, dapat antena, dapat baterai. Di sini ada belt clip sama talinya ya. Oke, kita buka dulu baterainya, taruh di sini. Kemudian ini HT-nya ya, seperti ini, taruh sini. Kemudian ini antenanya ya. Oke, kita tutup lagi ya. Oke, kita tutup dulu ya.
Oke teman-teman, jadi di sini kita punya dua HT yang sudah sama-sama kita lihat ya, berjejer di depan kita ya. Di sini ada UV9 ya dari WRW, UV9, kemudian di sini ada Ki7, WR7 dari Werkom. Nah, sekarang kita ambil dulu baterainya. Ya, ini baterainya WRW. Kapasitas 2800 mAh 7,4 volt. Sementara di sini untuk yang Werkom WRQ7 itu 3600 ya. Jadi dari untuk kapasitas baterai di sini Werkom Q7 lebih unggul ya. Karena dari ketebalan baterainya juga lebih tebal, lebih berat, dan jelas kapasitasnya juga lebih besar, dan juga dia waterproof untuk baterainya ya. Oke, kita taruh dulu baterainya. Nah, sekarang kita lihat HT-nya dari Q7 dan UV9 ya. Mungkin ini selera masing-masing ya teman-teman, apakah milih yang Q7 atau yang UV9. Namun dari situ kita bisa lihat di sini dari samping ini ada tombol PTT, ini juga tombol PTT, sama-sama dari ini dari plastik, ini dari karet ya. Ya, ini lebih unggul sedikit untuk UV9 dari plastik ya. Ini dari karet. Nah, kemudian di sini ada tombol shortcut 2 kalau untuk yang Q7. Yang di sini untuk scan, jadi kalau nanti kita dapat radio yang nggak ada layarnya, kita bisa scan pakai ini, kita tekan nama ya. Kemudian di sini adalah tombol monitor ya. Nah, di depan, tampak depan ini menu-menu hampir sama aja, cuman tombolnya beda ya. Ya, seperti itu. Oke, kalau tombolnya di sini untuk tombolnya saya rasakan lebih empuk sedikit untuk yang UV9 ya. Kemudian kita lihat ke samping. Nah, di samping ini kalau yang UV9 itu masih berupa jack, lubangnya lubang jack. Jadi ini tidak waterproof yang UV9. Sementara kalau yang Q7 itu dia sudah dilengkapi dengan baut, ini nggak bisa dibuka langsung karena di sini ada sealnya, ada karetnya, jadi betul-betul rapat ya. Kemudian tampak atas ya seperti ini. Nah, ini kalau UV9 ada LED-nya, lampu LED untuk center seperti itu ya. Kalau yang Q7 nggak ada. Kemudian untuk bandnya sama ya, di sini tertulis tidak ada bedanya, dan 5 watt juga. Oke, kita lihat juga untuk konektor sama. Nah, yang beda itu ini UV9 agak masuk ke dalam ya, agak masuk ke dalam. Jadi kalau antenanya agak besar, ini nggak bisa dipasang di sini ya, karena ini udah nyangkut di sini duluan. Tapi kalau yang ini dia karena agak ke atas, antenanya bonggolnya besar, dia masih bisa dipasang. Kalau ini nggak bisa. Jadi ini misalnya ini saya mau pasang ke sini, tuh kan nggak masuk ya, susah masuknya. Nah, dia hanya bisa masukkan untuk antenanya sendiri untuk yang WRW seperti ini ya. Nah, itu dia bisa masuk. Nah, sementara kalau Werkom Q7 itu semua antena bisa dipasang nih. Contohnya nih, punyanya WRW aja bisa dipasang di sini ya. Karena dia di atas nih posisinya. Di atas. Jadi tidak masuk ke dalam. Kalau masuk ke dalam ini bisa dimasukin di sini. Nah, ini nggak bisa tuh. Nah, nggak bisa kan, seret banget, udah nggak bisa muter ya. Belum masuk udah nyangkut di sini. Oke, itu dia untuk segi praktis antena eksternal lebih bagus Q7. Jadi kalau Anda mau ganti-ganti antena itu bisa langsung bisa dipasang. Kalau ini harus cari yang pas posisinya ya. Jadi yang posisi lebar lingkarannya seperti ini ya, masuk. Kalau lebih besar dikit nggak bisa masuk. Oke, kita pasang aja baterainya. Jadi dari segi baterai, dari segi konektor,
Q7 masih lebih unggul. Kalau untuk UV9 dia dari segi tombol-tombol, dari segi keypadnya dia lebih empuk sedikit dibandingkan yang Q7. Nah, kalau untuk casing, nah ini dia. Kalau untuk casing, nah dari saya kayak gitu ya. Ini bunyinya lain nih. Ini keras banget ya. Ini keras. Ini juga keras tapi tidak sekeras kalau yang punyanya Q7 ya. Untuk ininya apa namanya? Desainnya ya. Desain casingnya. Oke, nggak ada masalah. Itu nanti selera Anda ya. Yang jelas kalau ini keunggulannya adalah ini waterproof, ini belum ya. Jadi jangan coba-coba untuk yang WRW UV9 Anda celupin ya. Kalau memang nggak sengaja nggak apa-apa, tapi kalau Anda sengaja celupin bahaya ya. Untuk yang WRW Q7, WRW UV9, sorry. Nah ini Wearcom, kita pasang aja. Nah ini dua-duanya sudah dicas full ya. Jadi kita coba lihat dulu. Nah, ini kan terang banget ya kalau yang Wearcom. Nah, kalau yang WRW itu dia karena dia hanya model seperti ini, layarnya ada merah, ada hijau atau apa itu ya, warnanya beda-beda. Oh, hijau aja, biru kalau nggak salah, biru ya, biru. Nanti bisa diganti, standby-nya bisa biru, bisa apa ya gitu ya. Dan kalau yang apa namanya Wearcom ini kan layarnya terang banget ya. Nah, itu kita nggak bisa baca di kamera ya. Oke, saking terangnya kita bisa matikan LED-nya dengan ini, pencet tombol ini. Nah, kita pencet tombol LED ini, mati dia. Seperti itu. Sehingga kita bisa atur untuk keterangan layarnya. Jadi kalau misalnya terlalu terang ya dimatiin aja ya. Jadi itu keunggulan dari Wearcom, bisa dimatiin. Kemudian dari segi layarnya lebih besar punyanya Wearcom. Dan untuk tulisannya ini masih dot matrix, ini sudah ya smooth begitu ya. Oke. Jadi monokrom, ini ada monokrom, ini dot matrix. Ini lebih smooth lah tulisannya ya. Oke, kita lihat. Dan satu lagi keunggulan dari Wearcom WRQ7, dia bisa meresip airband ya. Jadi di sini airband kita bisa resip ya, airband. Nah itu. Nah, airband bisa kita resip menggunakan Wearcom Q7. Sementara kalau untuk yang WRW ini nggak ada ya. Kita coba aja. Ada nggak? Nah, kan nggak ada ya, kembali lagi. Oke, kemudian kalau untuk FM sama-sama punya FM ya. Kualitasnya juga sama-sama saja. Untuk kualitas resip juga sama-sama saja. Untuk kedua radio ini resipnya juga sama-sama saja. Nah, kalau untuk transmitnya, nah ini yang perlu kita cek ya. Kita cek transmitnya seperti apa untuk kedua AT ini, Wearcom Q7 dan WRW UV9. Mari kita lihat powernya seberapa besar untuk kedua radio ini. Kita langsung nyoba high-nya saja ya, nggak usah pakai low-nya, langsung high-nya. Kita akan ukur di VHF, UHF, dan UHF low-nya. Oke, kita matikan dulu. Kita akan coba ukur wattnya. Oke, kita akan tes power dari kedua radio ini. Dan saya sekarang akan coba dulu yang WRW UV9 ya. Kita coba untuk VHF-nya langsung pakai high power ya. Kita coba VHF-nya. Nah, ini kita coba high power.
Oke, sudah high. Kita tes, kita lihat high powernya berapa untuk WRW UV9. Ya, 5 watt ya. 5 watt lebih dikit banget. Ya, untuk high-nya di VHF, kemudian di UHF-nya kita tes. Ini udah masuk di UHF-nya. Nah, di UHF-nya dia hanya 4 watt. Tuh, UHF-nya hanya 4 watt, malah turun dikit ya. Sekarang kita coba di VHF low-nya. Nah, VHF low-nya berapa? 350. 4 watt setengah. 4 watt setengah ya. Ini langsung kita lepas konektornya. Kita pasang ke Wercom. Ya, kita pasang ke Wercom Q7. Nah, ini saya langsung 145. Kita ini sudah high belum ya? Ini masih low. Kita cari high-nya. Mana ya? TX power. Nah, ini power. Power kita rubah ke high. Oke. Nah, ini sudah high ya. Kita pencet untuk di VHF 5 watt. Sekarang di UHF kita cek di UHF 5 watt juga. Sekarang di VHF low kita tes 5 watt juga. Jadi stabil ketiga bandnya ya. Stabil untuk ketiga bandnya untuk Wercom Q7. Kalau yang WRW tadi itu di UHF-nya 5 watt. UHF low di VHF-nya 5 watt, di UHF biasanya itu 4 watt. Kemudian di UHF low-nya 4 watt setengah tadi ya. Kalau ini rata ya 5 watt. Bahkan ada yang kemarin saya coba, mungkin kalau di cas full atau apa ya, itu bisa sampai 6 watt. Tapi rata-rata 5 watt pasti ya untuk Q7. Jadi nice ya, untuk powernya stabil di ketiga bandnya, dan karena mungkin baterainya juga besar ya, seperti itu. Nah, setelah kita tes untuk powernya dari kedua radio ini, jadi untuk Wercom masih lebih unggul. Kita akan tes untuk antenanya. Antena yang dipergunakan, antena standarnya seperti apa ya, dari kedua radio ini. Jadi ini punyanya WRW, ini punyanya Wercom, nggak ada tulisannya sih, tapi WRW ada tulisannya. Oke, kita coba aja tes. Buat teman-teman, katanya kalau ngetes antena harus kalibrasi konektor tambahan. Ya memang kalau VNA itu ada selisih sedikit, tapi selisihnya sedikit ya, nggak banyak, sedikit tapi ada selisih. Jadi bagi Anda yang mau kalibrasi dengan ini konektor bisa ya, nggak ada masalah. Nanti Anda tinggal masukkan ke memori dan nanti Anda tinggal recall. Ya misalnya ini mau pakai yang berapa misalnya ya. Loh, kalibrasi yang mana tadi Anda masukkan di memori 1, 2, 3 atau 4 ya. Misalnya konektor seperti ini memori 1, konektor yang lain lagi memori 2 dan 3 dan seterusnya ya, seperti itu. Seperti itu ya. Oke, ini saya pakai yang recall 1 aja. Recall 0 ya, sebentar. Mana tadi? Ya, kita pakai yang recall 0. Oke. Saya setting standar, jadi udah mau pakai ini apa enggak sama aja ya. Beda tipis sedikit aja, enggak terlalu beda jauh ya. Kita pasang dulu punyanya yang UV9, punyanya WRW. Kita lihat dia bekerja di berapa untuk di VHF-nya. Kita tes, startnya di 140, stopnya kita coba di 174.
MHz. Kita lihat ya, untuk UV9 ini dia bekerja di 141 sampai 145 masih bisa ya. Ini di amatir tentunya, yang untuk WRW lumayan antenanya bagus ya, bisa ada yang matching ini sampai ke bawah. Ini di 144 tadi ya. Sekarang kita coba untuk UHF-nya. UHF-nya kita coba dari 400 sampai UHF-nya kita coba dari 300, soalnya kan ini frekuensinya dari UHF low ya. Stopnya di 480. Jadi kita bisa tahu dia range-nya di mana gitu ya. Oke, kalau yang WRW UV9 ini di UHF-nya bekerja di mulai 350 ya, 350 354 lah bisa ya, sampai di 382 384. Jadi dia bekerja di low UHF low, di UHF high-nya nggak masuk ya. UHF high-nya dia lewat udah SWR-nya ya, lewat. Jadi kalau di VHF bagus tadi, bisa di amatir ya, bisa di rapi, bisa di orari masuk. Sekarang kita coba punyanya Wercom Q7 untuk antenanya. Kita tes untuk di frekuensi VHF dulu. Kita lihat frekuensi VHF, memang dia tidak, VHF-nya tidak sebagus tadi WRW UV9 ya. Ini dia nggak sampai turun sekali SWR-nya, tapi adalah bisa ya. Tapi dia bekerja di mulai dari 150 kayaknya, 148 149 ya, sampai 154. Jadi frekuensi atas ya di komersial. Kalau ini bisa di amatir, ini di komersial ya untuk ini. Tapi ini SWR-nya nggak terlalu rendah ya. Oke, kita akan coba untuk di UHF-nya 300 MHz sampai 480. Ya, ini UHF-nya. Kita coba range-nya UHF dari antenanya Q7, Wercom Q7. Kayaknya range-nya lebih panjang ini ya. Mulai dari 357 terus sampai 400 masih bisa ini. Ya. Sampai 453. Kalau UHF-nya oke ini ya punyanya. Wercom Q7 oke, UHF-nya kita bisa pakai mancar di UHF dengan aman. Jadi low band, UHF low, UHF high aman untuk Q7. Jadi kalau Q7 dia keunggulannya ada di UHF-nya. Sementara VHF-nya dia bisa di komersial tapi SWR-nya juga nggak terlalu rendah ya. Sementara untuk yang antenanya dari Wercom, dari WRW UV9, dari WRW UV9 ini dia di VHF-nya bagus ya, bisa bekerja di amatir, tapi di UHF-nya dia juga SWR-nya tinggi, bekerjanya hanya di UHF low ya, seperti itu. UHF high-nya nggak bisa dipakai karena sudah tinggi SWR-nya. Tapi VHF-nya bagus. Jadi kalau Anda punya dua radio ini, tinggal Anda ganti aja. Kalau mancar di VHF pakai yang ini, mancar di UHF pakai yang ini punyanya Q7. Jadi mancar di VHF pakai punyanya UV9, mancar di UHF punya pakainya Q7. Jadi memang nggak ada radio yang semuanya sempurna, itu wajar ya. Jadi ada yang punya kelemahan dan ada punya keunggulan masing-masing, sehingga tidak bisa semua 100% bisa unggul mutlak gitu ya. Oke. Namun dengan demikian
karena range-nya ini lebih banyak, antena Q7 ini masih bisa kita pertimbangkan untuk kita pakai, karena sekarang kan UHF itu memang banyak yang pakai ya. Kemudian VHF itu sudah penuh, jadi antena VHF itu banyak, jadi gampang nyarinya ya. Kalau yang UHF, nah ini kita bisa pakai punya Q7. Oke. Sekarang setelah kita tes tadi beberapa macam pengetesan, maka terakhir adalah kita ngetes suaranya. Kalau resipnya nggak perlu dites lagi, sama ya, resipnya ada di review saya, jadi resipnya nggak terlalu peka ya. Jadi mereka berdua ini resipnya kalau ya sama-sama dengan Baofeng, tapi ya Baofeng UV5R lah ya. Resipnya nggak peka lah itu ya. Tapi kalau Baofeng UV5R masih lebih peka kalau dia menggunakan antena bawaannya. Sementara yang kedua-duanya ini meskipun dengan antena bawaan juga kurang peka, masih lebih peka UV5R. Jadi artinya saya nggak tahu kenapa ya resipnya ini keduanya agak lemah. Oke, kita masuk ke pengetesan suara ya. Mengetes suaranya. Untuk suara dari kedua radio ini, suara mikrofonnya seperti apa kalau untuk mancar ya. Kita coba di VHF. Dan memang tadi saya bilang RX-nya ya, kedua-duanya ini sama aja. Tapi ada informasi baru kemarin dari Wercom ya, katanya mereka akan memperbaiki RX-nya ya supaya lebih peka ya. Kita tunggu aja apakah Wercom WRQ7 nanti akan lebih peka dibandingkan UV9. Kita tunggu saja review saya selanjutnya kalau memang ada perbaikan dari WRQ7 ini. Oke, kita tes untuk suaranya. Saya akan coba taruh extra mic saya di depan radio ini dan kita akan coba mulai dari WRW-nya dulu. Oke, saya akan coba untuk yang WRW dulu ya. 1 2 3 3 2 1 dicoba. 1 2 3 3 2 1 ini kualitas WRW UV9, WRW UV9. Kita coba yang Wercom. Bagaimana ini kok mati tadi ya? Oke, 1 2 3 3 2 1 kita coba. Ini adalah Wercom Q7, Wercom Q7. Ini adalah WRW UV9, WRW UV9. Ini Wercom Q7, Wercom Q7, Wercom Q7, WRW UV9, WRW UV9. Jadi untuk kualitas kedua mikrofonnya, transmitternya kedua HT tadi itu sama saja. Jadi kedua-duanya mempunyai kualitas yang sama. Tidak ada perbedaannya teman-teman ya. Jadi kualitas keduanya sama aja untuk kekencangannya, untuk kekerasannya, dan kualitas bass treble-nya sama aja ya. Jadi cenderung medium kedua-duanya. Jadi kalau untuk kualitas mikrofonnya tidak ada yang berbeda, sama ya. Kualitas resip juga sama. Nah, yang lain-lain tadi sudah saya sebutkan untuk pengetesannya, nanti Anda bisa simpulkan sendiri ya, seperti apa untuk kedua radio ini. Oke, itu dia perbandingan kedua radio yang barusan saja kita lakukan antara WRW UV9 dan Wercom Q7. Keduanya mempunyai keunggulan masing-masing dan tadi udah saya lakukan pengetesannya, dan nanti tinggal Anda sendiri yang menentukan pilihannya seperti apa ya. Yang jelas kedua radio ini mempunyai keunggulan masing-masing, namun dari kedua yang saya sebutkan tadi ini mungkin ada satu yang lebih banyak keunggulannya. Itu nanti tinggal Anda simpulkan sendiri karena saya tes tadi ya. Jadi ya namanya teknologi itu semakin berkembang dan namanya komunikasi itu semakin maju, sehingga untuk hati-hati sekarang ini
kualitasnya sudah semakin baik. Jadi mudah-mudahan kedepannya semua radio yang muncul di pasaran itu ereknya bagus ya. Utamakan erek dulu ya. Jadi kalau saya sih prinsipnya yang pertama radio adalah kita utamakan ereknya atau daya terimanya dulu ya, daya resipnya. Kalau daya resipnya bagus, tinggal kita atur powernya untuk memancar. Itu saja yang kunci utama komunikasi adalah resip terlebih dahulu ya. Resip terlebih dahulu. Untuk power itu akan menyusul kemudian. Jadi kalau resipnya kita tidak bagus, maka meskipun kita power besar, itu percuma saja karena kita nyampe di lawan bicara tapi ternyata kita tidak bisa meresip lawan bicara kita. Sementara lawan bicara kita juga powernya sama dengan kita. Nah itu, jadi yang utama adalah resip terlebih dahulu, kemudian power. Ya. Jadi kalau resipnya sudah terpenuhi, maka sebuah radio itu mempunyai keunggulan yang di atas ya. Jadi keunggulannya sudah mulai di atas ya. Namun dari itu, meskipun resipnya tidak terlalu superior, tapi radio pasti ada keunggulan masing-masing yang mungkin di situ bisa menutupi kekurangan tadi itu ya. Mungkin resipnya kurang, tapi kalau ada repeater nggak ada masalah. Kita bisa mancar menggunakan repeater karena repeater biasa jaraknya tidak terlalu jauh, kecuali yang sudah sangat jauh. Ya, seperti itu. Namun biasanya kalau kita ke repeater, rata-rata radio-radio yang seperti ini masih bisa digunakan. Tapi kalau direct point to point, nah itu yang baru bermasalah ya. Karena perlu resip yang bagus. Oke, sekian dari saya dan terima kasih untuk sudah menonton video kita kali ini, perbandingan antara WRB UV9 bersama Wercom Q7. Semoga bermanfaat dan tetap jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Badri, bye-bye.